menjernihkan informasi-informasi yang tidak tepat terkait mengenai pribadi saya sendiri. Jadi ini tahun 93 perdebatan saya bersama Bapak Kiai Haji Abdullah Wasian, masih tulisan tangan waktu itu ya. Jadi ini beberapa dokumen yang masih saya simpan. Jadi ini bukti yang para pemirsa bisa lihat bahwa ini seingat saya antara kelas 1 mau ke kelas 2 seingat saya. Sudah dibaptiskan. Jadi dibaptiskannya di mana? Di Surabaya. Ada nama gerejanya, siapa yang membaptiskan saya, kemudian gembala sidangnya siapa, saya bergereja di mana, itu ada data buka itu. Dan saya sangat berterima kasih kalau seandainya itu dibawa ke sidang pengadilan untuk membuktikan perjalanan hidup saya pada waktu SMA itu. Ternyata memang benar bahwa yang dikorbankan itu Ismail. Mengenai pilihan iman itu masing-masing. Tapi bagaimana mempertanggungjawabkan iman tidak mudah. Apalagi mempertanggungjawabkan iman secara data. Saya ini 3 serangkai sebenarnya. Satu, Mas Bambang Nursena, Efraim. Judulnya sudah keren waktu itu, ya. La ilaha illallah. Tauhid dalam perspektif Gereja Ortodoks Syriak. Kajian-kajian mengenai studi Syriak ini di Indonesia. Saya menjadi imam sholatnya kan. Jadi saya menjadi imam sholatnya. Mas Efraim Bambang Nursena itu di belakang saya pakai jubah hitam. Salah satu di antara 3 serangkai ini. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa makalah-makalah yang saya simpan ini. Jadi ini saya membaca Alkitab berbahasa Arab di hadapan LAI merasa punya keinginan untuk menerbitkan Alkitab berbahasa Arab. Berarti bila tanpa ada kajian ini dan saya membacakan Alkitab dalam bahasa Arab, tidak mungkin terbit Alkitab ini. Jadi ini bukan Muslim semua ini. Yang Muslim cuma satu. Yang Muslim cuma ini. Cuma ini siapa? Bapak Said ya. Kiai Haji Said Akil. Ini saya. Ini Mas Heni Sumali. Di belakangnya itu semua pakai peci dan ada pakai salib juga kan? Itu semuanya Kristen Ortodoks. Semua. Kita kalau ke pesantren tidak pernah kita menyebut Yesus Kristus, tidak pernah. Kita menyebutnya Sayyidina Isa Al-Masih supaya tidak terjadi gap. Nah itu tujuan. Dan itu berhasil. Saya ini merasa berdosa sebenarnya. Merasa berdosa. Ini umat Islam ya gimana ya? Ini juga saya punya andil dosa besar. Ini kan seperti Quran kan? Coba lihat. Ini kan secara layout ya, kan seperti Quran tuh. Ini ada teks Arabnya, ini ada teks Indonesia. Ini kalau dilihat oleh orang-orang Muslim waktu itu, kan seperti Quran. Wisuda Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang, 24 Oktober 2003. Saya cari fotonya Pak nih. Mana? Silakan dibuktikan melalui digital forensik. Kan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang berbeda daripada biasanya, yang mana kali ini adalah suatu kisah atau pengakuan dari seorang ustadz kita yang dahulunya beliau adalah beragama Kristen. Nah, dengan beliau bercerita atau mengisahkan perjalanannya
menemukan hidayah di dalam Islam. Tentu bagi kita sebagai umat muslim ini adalah suatu kebanggaan serta kejutan ya. Namun bagi saudara-saudara Kristen ini tentu suatu yang tidak menyenangkan atau menakutkan, bahkan bagi mereka ya, karena seorang yang selepel Profesor Mahdi Ali yang begitu cerdas, yang mempunyai segudang ilmu ya, itu bisa mengkaji kebenaran Islam berdasarkan keilmuan akademis serta ilmiah. Nah, bagaimana selengkapnya nanti penjelasan atau cerita dari Profesor Mahdi Ali? Beliau akan ditemani oleh Pak Dondi Khan ya. Dan jangan lupa juga kita dukung channel beliau untuk terus membagikan ilmunya kepada kita semua untuk memperkuat keimanan serta membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang mari kita dengarkan. Saya yakin ini pasti sebuah kisah yang luar biasa, karena narasumbernya sudah luar biasa, jadi kisahnya juga pasti luar biasa ya. Saya setuju sama saya ya. Baik, Pak Ali, ini saya juga mulai dak-dikduk nih, denger gak nih Sun? Kok bisa dak-dikduk nih, Mas? Enggak, karena kan Pak Ali kan bukan orang biasa gitu loh. Pak Ali menguasai bahasa Ibrani, menguasai bahasa Yunani, bahkan bahasa-bahasa yang lain, juga menguasai bahasa Madura ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah tuh kan, makanya bisa menguasai banyak bahasa. Tapi saya kan bukan orang Madura. Itu dia, nanti mau saya tanya Pak. Apakah Bapaknya orang Madura, bisa bahasa Madura gitu? Apakah kalau orang bisa bahasa Sunda pasti orang Sunda gitu, yang pertanyaan saya Pak. Nah, baik, silakan Pak, mungkin Bapak bisa cerita sedikit asal muasalnya. Mungkin dulu Bapak punya pergolakan batin, atau mungkin punya semacam, mungkin apa namanya, dialog resmi dengan siapa gitu, kok bisa sampai menuntun Bapak menjemput hidayah gitu Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Eng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu lagi di Surabaya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perjumpaan kita di tempat ini membawa sesuatu yang baru. Bahkan Insyaallah. menjernihkan informasi-informasi yang tidak tepat terkait mengenai pribadi saya sendiri, ataupun terkait mengenai sesuatu yang ada hubungannya dengan organisasi. Sebenarnya saya agak enggan kalau berbicara mengenai kesaksian itu ya, dalam tanda kutip. Saya kira kalau istilah kesaksian itu saudara-saudara kita kaum Kristiani paham maksudnya. Kalau tadi disinggung mengenai mu'alaf, istilah kunci dalam tradisi Islam, saya kira itu juga penting untuk disuarakan. Sebenarnya seperti apa? Apalagi ini kaitannya dengan pribadi saya sendiri. Dan sekali lagi, saya sebenarnya tidak mau banyak bicara soal ini karena itu sangat sensitif sebenarnya. Dan saya tidak mau menciderai hubungan antar agama sehingga menjadi keruh dan tidak sehat. Tetapi karena ini dalam rangka untuk pembelajaran sekaligus untuk edukasi, bahkan menjawab tuduhan-tuduhan ataupun fitnahan-fitnahan tanpa dasar, maka saya mencoba untuk membagikan atau membawa beberapa dokumen yang kebetulan masih saya simpan. Masya Allah. Dokumen dari tahun berapa tuh Pak? Saya mencoba untuk mengais-ngais dokumen yang kebetulan masih ada di perpustakaan saya. Meskipun ini tidak lengkap, masih ada beberapa yang tersembunyi di beberapa tumpukan buku lama. Tapi ini saya bawakan beberapa dokumen. Jadi para pemirsa atau Pak Dondi bisa melihat dokumen ini. Ini tulisan-tulisan tangan saya waktu tahun berapa ini? Tahun berapa ini ya? Bentar. Ini tulisan apa nih Pak? Puisi atau? Bukan, ini tulisan saya terkait perdebatan saya dengan Kiai Haji Abdullah Wasian waktu itu. Almarhum Pak ya? Almarhum. Wow. Tahun berapa ini Pak Dondi?
tahun berapa? 93. Ah, 93. 93 nih. Jadi ini tahun 93 perdebatan saya bersama Bapak Kiai Haji Abdullah Wasian, masih apa? Tulisan tangan waktu itu ya. Jadi Bapak berdebat dengan almarhum Kiai Haji Abdullah Wasian Dengan itu surat menyurat. Secara surat menyurat. Iya, secara surat menyurat. 93. 93, berarti sudah berapa tahun tuh Masya Allah. Berarti perdebatan saya? 28 tahun, Pak. Belum ada email, Pak. Waktu itu belum ada email. Belum. Emailnya baru manual seperti ini dan saya tulis apa namanya, tulisan tangan ya. Ada beberapa referensi yang kemudian hasil tanya jawab itu melalui surat menyurat bahwa Wasian juga memberikan lembaran-lembaran jawaban dengan Ini tanda yang jawaban. tangannya sendiri iya. ya Kiai Haji Abdullah Wasian tuh. Boleh di zoom nggak nih? Ditunjukkan nih. Nah, ini Ini ada tanda tangan dan tangan. nama daripada Kiai Haji Kiai Abdullah Haji Wasian. almarhum. Tahun berapa Abdullah ini? Wasian. Tahun di depan. Ya, tadi. Ya, yang tadi ya 98 93 ya. Jadi ini beberapa dokumen yang masih saya simpan dan kebetulan ini belum terbuang. Mungkin barangkali kalau saya tidak teliti ini sudah berada di bak sampah barangkali ya. Nah, ini. Tadi saya pikir manuskrip itu, Pak. Ya kalau dalam pandangan saya ini ya bagian dari manuskrip. Ini manuskrip ya? Manuskrip karena tulisan tangan dan ini cukup lama ya, Ya, cukup ya. lama. Dan ini baru sebagian yang tadi saya tunjukkan. Ada juga buku harian saya. Ya, ini kan sudah lama ini buku harian saya yang lama. Dan ini waktu masih saya SMA. Masya Allah. Waktu saya SMA. Dan saya sudah ikut retreat tahun berapa ini? Retret 27. Retreat tahun 27. 30. Sorry. Tiga tanggal. 27 sampai 30 Desember 1989. ini retreat. Retret ya, Jadi iya. ini saya sudah dibaptis tahun ini. Oh, itu Bapak sudah dibaptis. Nggak mungkin kalau Iya orang dong. ikut retreat tanpa Iya, dibaptis kan iya. sangat tidak mungkin. Iya, iya betul, betul. Dan ini kan ada beberapa teman yang ikut retreat itu, salah satunya ini teman-teman saya. Ada Doni. pembagian kamar-kamarnya. Ini Mas Doni. Doni. Ini di kamar Isian, apa? oh. Kamar Filipus. Ini Mas Budi di Nah, kamar apa Kamar ini? Filipus. Kamar Filipus. Ini teman saya juga, Yohan. Ini siapa ini? Sebentar, Pak. Ini siapa ya? Coba di zoom kelihatan nggak nih? Coba di zoom kelihatan nggak nih? Atau yang situ, yang situ. Bagusan mana? Ini sama itu. Coba di zoom yang itu. Coba kita lihat nih. Pak Ali tahun 89. 89 ya? 89. Ini. Coba. Pakai kaos hijau itu. Kaos hijau. Coba sama saya gandengan mana coba? Dengan saya, Pak. Ois. Udah kelihatan ya? Masya Allah. Jadi ini bukti yang para pemirsa bisa lihat bahwa usia masih SMA waktu itu saya sudah bergumul Ya. dalam masalah mencari kebenaran dan ada kaitannya dengan kekristenan waktu itu. Tapi saya nggak banyak cerita mengenai ini karena bagi saya ini tidak terlalu penting sebenarnya. Tapi saya dipaksa oleh Pak Dondi untuk bercerita Iya, Pak. karena Saya ini- yakin para pemirsa pada setuju Pak sama saya. tapi sekarang sudah saya tunjukkan ya. Ya, Ini ya, buku ya. diary saya. Ini bukunya tahun berapa? Buku diary ini tahun berapa? Ini tadi di depan Pak, ada tanggal. Hmm. Yang ada kalender tadi. Kalender. Nah, setelah ini. Setelah ini. Nah, ini. Nah, ini. Nih. 87. 1987, 1989. Nah, benar. Berarti Ini 88. ini 89. 89. Iya, Iya. benar. 89. Iya. Tapi ini catatannya ini 1989 nih. Iya. 27 sampai 30 Desember 89. Berarti ini valid ya? Valid. Valid atau tidak valid? Ini berarti Facebook jadul ya, Pak ya? Iya, ini Facebook zaman itu ya. Zaman Facebook itu ya, zaman Facebook itu. ya, iya, iya. Kebetulan mungkin ya waktu-waktu itu saya itu belum tahu bagaimana pendokumentasian yang baik. Tapi paling tidak minimal meskipun dengan tulisan tangan seperti ini waktu saya masih SMA sudah dibaptiskan dan mengikuti retreat bersama beberapa teman. Saya nggak tahu apakah teman-teman saya ini masih hidup atau masih ada. Kemungkinan kalau nanti ini mereka melihat YouTube, kalau tahu ya pasti bisa Iya. menjawabnya. Karena memang mereka bersama-sama saya waktu itu. Ini salah satu dokumen yang masih saya pegang.
Mudah-mudahan nggak ada foto teman perempuannya Pak di situ Pak? Kok laki-laki Bisa semua? Kok laki-laki semua gitu? Bisa aja mancingnya ya. Jadi ini adalah Ya, dokumen yang lama, Ya. diary atau buku harian yang mungkin masih manfaat buat saya, dan memang faktanya ini dikatakan masih ada manfaat sebagai bukti bahwa ini bukan abal-abal. Tahunnya sudah tahu kan? Tahun 89 ya? berarti berapa tahun sekarang? Oh, Ya, saya masih 5 tahun itu. Aja belum masuk saya. Saya besar. Dan ini belum saya kuliah belum. Oh, iya. Ini masih SMA, SMA, ya? masih SMA. Kelas berapa tuh, Pak? Ini kelas 2. Kelas 2 apa kelas 1 ya? Kelas 2 ya? SMA 2 nggak ada Nih ya. kelas apa? Ini seingat saya antara kelas 1 mau ke kelas 2 seingat saya. Sudah dibaptiskan. Ya, ya. Jadi dibaptiskannya di mana? Di Surabaya. Oh, Surabaya. Di Surabaya. Kemudian Nama gerejanya kira-kira keberatan apa disebutin, Pak? sebetulnya ada nama gerejanya, siapa yang membaptiskan saya, kemudian gembala sidangnya siapa, saya bergereja di mana, itu ada datanya. Bapak masih ingat ya? Masih ingat, namanya masih ingat. Siap, siap. Dan surat baptisnya itu ada sebenarnya. Oke. Tapi apakah harus saya buka di sini? Itu tidak etis Iya, menurut iya, saya. buat. Nanti kalau memang pemirsa atau siapapun yang membutuhkan klarifikasi data ini, mungkin nanti bisa dibuka di sidang pengadilan. Kalau memang ada kalau yang dibutuhkan, ya. Istilahnya ingin bukti konkretnya, biar nanti pengadilan yang bisa membuka. Saya malah berharap kalau ini bisa dibawa ke sidang pengadilan untuk membuktikan siapa saya pada masa SMA itu, saya kira itu pengadilan punya hak untuk membuka itu. Dan saya sangat berterima kasih kalau seandainya Kalau ada itu yang- dibawa ke sidang pengadilan untuk membuktikan perjalanan hidup saya pada gitu waktu ya. SMA itu. Masuk. Jadi Malah ditunggu ya Pak ya? Kalau malah saya berharap itu. Jadi saya tidak mau hanya bercerita, kemudian bercerita lagi tanpa menunjukkan data. Ya. Sekarang Pak Dondi menginvestigasi saya untuk membuktikan apakah benar dulu seperti apa. Ini saya tunjukkan data. Ya. Enggak Pak, saya nggak bermaksud menginvestigasi Pak. Saya cuma interogasi. Ya Pak, monggo Pak lanjut Pak, silakan Pak. Ya. Jadi sejak SMA sudah ada kan datanya. Kemudian ini berlanjut, kisah itu berlanjut 89. sampai kemudian muncul yang namanya ISCS waktu itu. ISCS. Pak, mau tunggu sebentar Pak. Tadi 89 Bapak retret, tahun 93 Bapak sudah berdebat dengan almarhum Kiai Haji Iya. Abdullah Wasian. Heeh. Itu jaraknya hanya 4 tahun Pak. Waduh. Berarti Bapak pada waktu debat itu udah mahasiswa gitu Pak? Ya bisa dihitung kan. Iya ya, 4 tahun kan Pak berarti kan- Dondi kan cerdas untuk tahu waktu tahun sekian SMA, Iya. berdebat tahun berapa, Iya. posisi waktu itu saya bagaimana, kan sudah tahu. Iya, iya. Bisa diukur secara matematik. Berarti Bapak kira-kira mahasiswa semester 6 atau 7 gitu ya kira-kira ya? Ya, pokoknya semester itu. Mahasiswa Tapi berdebat. berdebat waktu itu dengan manual ya, Iya, tulisan tulisan. itu, bukan pakai media online seperti sekarang. Pak, boleh tahu nggak Pak, Bapak kuliahnya jurusan apa Pak? Waktu itu, Untuk kuliah. studi mengenai filologi. Oh, memang kuliahnya memang filologi. Oh, filologi. Kajiannya berkaitan dengan filologi, dan itu otomatis kan berkaitan dengan bahasa-bahasa. Iya. Itu Apalagi di Surabaya Pak? di Surabaya, di kampus Universitas Erlangga. Mahasiswa udah berdebat Pak. Sudah. Nah itu lalu. Dan ada kan jawabannya tadi ada tantangannya juga. saya pikir tuh Bapak berdebat dengan almarhum Kiai Haji Abdullah Wasian tuh sudah lulus kuliah atau bagaimana gitu. Ya. Ini masih mahasiswa ternyata Pak. Lanjut Pak, silakan Ya. Pak. Dan, Iya, dan iya. perdebatan yang mungkin saya bisa share waktu itu Iya, ya, iya, iya. Nah, boleh. Topiknya apa, berkaitan dengan siapa yang dikorbankan, Oh. Ismail ataukah Ishak. Iya. Dalam surat saya itu saya bertahan bahwa yang dikorbankan itu Ishak. Itu. Ya, ya, ya. Seakan-akan ini sesuatu yang sangat primadona dalam perdebatan Iya, kajian ya, Iya. kajian lintas agama itu. Hmm. Dan suratnya masih ada di sini. Mohon tunggu sebentar Pak ya. Ini saya coba lagi mau ini lagi nih. Bapak debatnya tahun 93. Terus apakah dengan perdebatan itu Bapak kembali ke Islam itu atau bagaimana? Atau masuk Islam atau gimana Pak? Jadi- atau masih ada jeda waktu lagi? Jadi perdebatan itu menghasilkan sebuah konklusi bahwa
Ismail itu memiliki nilai sebenarnya. Hagar juga memiliki nilai. Karena dalam bayangan saya, Hagar itu orang pinggiran. Seorang perempuan yang tidak memiliki makna dalam tradisi Kristiani, Budak apalagi gitu, Pak, ya? tradisi Yahudi. Budak dan orang Afrika yang tidak memiliki derajat mulia apalagi. Apalagi kan dia sebagai keturunan dari Ham. Orang Ham kan, keturunan Ham sangat dipinggirkan waktu itu. Tetapi jawaban yang masih terngiang-ngiang selama perdebatan itu adalah, saya tidak bisa mengelak bahwa walaupun wanita itu keturunan Ham, yakni Hajar keturunan Ham, bukan berarti posisinya tidak punya nilai. Kalau itu yang menjadi acuan, Yusuf punya istri dari seorang perempuan keturunan Ham. Dan punya 2 orang anak, yakni Efraim dan Manasye. Ternyata Efraim dan Manasye, serta keturunan dari Efraim dan Manasye, itu mendapatkan hak untuk wilayah perjanjian di tanah Palestina. Itu jawaban dari almarhum? Iya, jawaban beliau begitu. Keren Pak, itu Pak jawabannya, Pak. Artinya apa? Ya, Meskipun itu keturunan dari orang Mesir, keturunan dari Ham, toh ternyata keturunan dari orang-orang keturunan Ham memiliki hak di hadapan Tuhan. Bahkan kalau tidak salah, Efraim itu disebut sebagai anak sulung ya Pak ya? Iya, Nah, itu ya. mendapatkan kehormatan. Padahal dari garis ibunya kan orang Mesir. Iya, Mesir, ya. Kalau dikatakan orang Mesir itu tidak rendah, terhormat, ya. dan Hagar otomatis keturunan orang Mesir, tidak terhormat. Faktanya dari keturunan Yakub melalui Yusuf ini, ternyata dapatkan sesuatu yang terhormat untuk wilayah tanah Palestina juga, ya kan? Itu satu. Bahwa alasan kalau dia orang Mesir maka tidak terhormat berarti gugur jawabannya berkaitan dengan keturunan Yusuf itu. Yusuf namanya. Terus? Kedua, dia statusnya budak. Ya, tapi budak di sini bayangan kita itu orang yang tidak punya derajat mulia, kan? Padahal dalam bahasa Ibrani ini kan disebut simhat, artinya asisten dalam rumah tangga Abraham. Karena waktu itu Abraham kan punya istri yang bernama Sarah. Dan status Hagar itu bukan budak dalam tanda kutip, tapi sebagai asisten dalam rumah tangga Abraham. Tapi dalam bahasa kita disebut budak. Tapi kalau seandainya bertahan dengan istilah budak, kemudian itu dinyatakan bahwa keturunan budak tidak bisa menjadi sesuatu yang terhormat di hadapan Tuhan, padahal istri Yakub juga ada yang namanya Bilha dan Zilpah. Dua budak dari sini ya Pak ya? 2 budak dari istri Berarti Yakub. sebagian dari Bani Israel juga ada keturunan budak? Keturunan budak. Tapi faktanya kan dapat kehormatan Iya betul Pak. di tanah Palestina, mendapatkan warisan di tanah Palestina. Iya, dapat kapling juga Pak ya. Artinya kalau Hagar dan itu punya keturunan Ismail, dianggap tidak layak di hadapan Tuhan gara-gara statusnya budak atau statusnya sebagai orang Mesir, maka gugur status dari keturunan Yakub sebagai keturunan budak dan juga keturunan orang Mesir. Ini kan jawaban yang sebenarnya sangat akademik dari jawaban Bapak Abdullah Wasian waktu itu. Dan itu yang membuat kepala saya harus berpikir 2 kali. Pening Pak jadinya. Itu baru bicara status Ismail. Nah, nanti berlanjut mengenai siapa yang dikorbankan itu ada beberapa surat menyurat panjang Pak itu Pak. Panjang. Tapi yang dibuka pertama kali oleh Bapak Abdul Wasian itu statusnya dulu sebagai pintu gerbang utama. Kalau ini sudah beres, baru bicara mengenai siapa yang dikorbankan. Jadi waktu itu beliau nggak jawab siapa yang dikorbankan dulu. Padahal saya bertanya siapa yang dikorbankan, tapi dia jawab dulu dari pintu gerbangnya dulu. Supaya tahu statusnya dari Ismail, statusnya dari Hagar waktu itu. Boleh tahu nggak Pak hasil debatnya waktu itu gimana Pak? Konklusinya gitu Pak? Konklusinya ternyata memang benar bahwa yang dikorbankan itu Ismail. Nah, Pak Ali yang waktu itu masih sebagai mahasiswa, gimana kira-kira? Apakah Pak Ali bisa menerima atau masih yang mengakui tapi tidak terlihat mengakui itu bagaimana Pak? Ya karena perdebatan itu kan bukan perdebatan debat kusir kan. Perdebatan itu pakai data. Dan data itu memang dari bahasa Belanda, bahasa Jerman, kan beliau waktu itu ngerti kan bahasa Jerman, bahasa Belanda. Dan bahasa Ibrani memang tidak terlalu menguasai, meskipun tahu tapi tidak menguasai betul. Dan saya mencoba untuk diskusi dengan beliau
pakai bahasa yang kita akrabi, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Belanda, termasuk bahasa Ibraninya. Nah, tunjukkan di situ. Dan kamus muslimnya memang benar, memang disebut sifhat itu artinya bukan sebagai budak, status budak yang kita bayangkan itu, tapi sebagai mitra dalam keluarga Abraham, asisten rumah tangga, pimpinan di dalam rumah tangga Abraham. Itu. Masya Allah Pak ya. Bapak umur segitu aja udah debat ya Pak ya. Tapi gini Pak, saya juga dulu ingat waktu saya masih Kristen, SMA nih Pak, saya ingat Pak. Saya juga mendebatkan soal itu Pak. Ismail atau Ishak. Oh, Tapi, sama Sama kasusnya. Tapi bukan sama seperti seorang Kiai Haji Abdullah Wasian. Saya berdebat dengan seseorang di pasar, Pak. Di pasar, karena papa saya memang dari muda dia selalu buka kios atau toko di pasar. Saya sering membantu. Nah, pas di pasar itu saya bertemu seorang Muslim. Saya juga berdebat soal itu. Ya kalau sebagai seorang Kristen, kalau berbicara mengenai siapa yang dikorbankan oleh Abraham, ya kita patokan sudah ada namanya kan Pak di situ ya. Tertulis nama Ishak gitu. Tapi kita dulu juga tidak pernah memperhatikan kronologinya kan Pak. Iya. Kronologinya Abraham itu terima perintahnya di mana, setelah tidak terjadi pengorbanan itu dia pulangnya kemana, terus Sarah tinggalnya di mana, Hagar tinggalnya di mana. Di situ nanti bisa kelihatan sebenarnya dia pulang kemana gitu. Iya. Kalau dipaksa dia pulang ke tempat yang disebut dengan Beersheba itu adalah tempat tinggal Sarah Nggak pernah ke Beersheba. Nah, Sarah tinggalnya di Hebron ya Pak ya. Iya. Kalau dia pulang ke Beersheba yang ternyata tempat tinggalnya Hagar, berarti apakah Abraham bawa pulang Ishak ke rumah yang salah atau bagaimana gitu? Iya, nggak itu aja mungkin. pertanyaan saya Iya. gitu. Kan setelah peristiwa korban itu kan Iya. kembalinya ke Beersheba, bukan Iya. kembalinya ke Hebron. Betul. Nah, siapa yang ada di Hebron? Iya. Siapa yang ada di Beersheba? Betul. Kan jelas. Betul. Kalau seandainya yang ada di Beersheba itu Hagar bersama Ishak, kan tidak mungkin. Iya, betul. Itu dia. Kuncinya cuma di situ ya Pak sebenarnya. Nah, begitu juga dengan di Quran kan Pak ya. Iya. Di Quran juga kan diceritakan yang disebut sebagai anak yang sabar itu siapa, disebut dengan anak yang soleh itu siapa, itu jelas tidak pernah tertukar kan Pak gelar itu Pak antara Ismail dan Ishak alaihissalam. Jadi di Quran walaupun tidak disebutkan namanya yang mau dikorbankan siapa, tapi gelar yang disematkan kepada anak yang mau dikorbankan itu tidak pernah tertukar gitu kan Pak. Quran tidak tertulis nama tapi secara kronologi jelas gitu ya. Sedangkan di Bible namanya tertulis tapi secara kronologinya malah terbalik gitu kan Pak ya. Iya. Nah, ini memang nampaknya dari dulu Pak ini tema ini menjadi tema yang bisa dikatakan tema primadona. Iya. Bagaimana kita mengenal sesuatu yang benar. Iya. Kasus yang saya alami ternyata sama dengan yang dialami oleh Pak Dondi. Barangkali yang lain-lain juga sama ya. Pasti Pak, saya yakin Pak. Iya. Tapi biarlah ya itu kenangan masa lalu ya. Iya. Tapi itu penting juga untuk diungkap kembali dan menjadi pelajaran bagi Ini siapapun. edukasi ya Pak. Edukasi ya. Mengenai pilihan iman itu masing-masing. Iya. Tapi bagaimana mempertanggungjawabkan iman tidak mudah. Iya. Apalagi mempertanggungjawabkan iman secara data, bukan karena emosional, bukan karena kesembuhan. Kan ada banyak ya Pengalaman pengalaman spiritual gitu ya, spiritual. Pak. Itu kan ya memang bisa jadi itu terjadi pada setiap orang, tapi itu kan tidak mendidik dalam arti secara edukatif. Iya. Lanjut Pak. Ya. Jadi lama sekali itu ya berlangsung sekian tahun sampai pada akhirnya saya bertemu dengan Mas Bambang Nursena. Bapak tadi menyebutkan ISCS. ISCS. Nah, apa tuh Pak? ISCS itu waktu itu. Iya. Nah, kepanjangannya itu Institute for Syriac Christian Studies. Institute Jadi of Institute Syriac for Christian. Syriac Christian Studies. Oh, oke, ya. Jadi kalau diartikan secara harfiah itu institut berkaitan dengan studi kekristenan Syria. Syriac. Oh, oke. Kenapa disebut studi kekristenan Syria? Karena ini berkaitan dengan semua hal yang terkait kekristenan dalam dokumen bahasa Syriak. Bahasa Syriak itu kalau dalam tradisi Islam itu sama dengan bahasa Suryani. Oh, oke. Atau kalau tidak mengenal Syriak itu apa, sama dengan Aramaik. Tapi Aramaik khas Kristen. Kalau Aramaik khas Yahudi kan diistilahkan dengan Targum itu, ya teksnya disebut Targum. Tapi kalau
bahasa Aramaik khas Kristen, nanti muncul teks Peshitta. Nah, itu yang disebut bahasa Syriak atau bahasa Suryani. Oke. Nah, itu. Tujuan institut itu dibentuk apa, Pak? Sebenarnya tujuan ISCS itu dibentuk dalam rangka untuk menjembatani terjadinya kebuntuan dialog antara Islam dengan Kristen. Karena waktu itu kan saya ini 3 serangkai sebenarnya. Satu, Mas Bambang Nursena, Efraim Barnaba Bambang Nursena. Nama yang muncul itu ada di buku ini, ya. Buktinya nih, ini buktinya nih. Ini nama yang bisa kita lihat. Nah, ini nih. Nah, ini. Ya kan? Coba zoom. Mana bisa zoom? Nah, ini nih. Judul yang ditulis oleh pembesar ISCS, ya, salah satu pembesar dari ISCS adalah Efraim Barnaba Bambang Nursena. Judulnya sudah keren waktu itu, ya. La ilaha illallah. Tauhid dalam perspektif Gereja Ortodoks Syria. Jadi waktu tahun itu, tahun berapa ini? Depannya, Pak. Ini ada, tahun berapa? Tahun 98. Nah, 98 ya. Kelihatan nggak di zoom? Tahun 98. Materi yang disajikan sudah berat. Materi yang disajikan itu sangat berat dan berkelas sebenarnya. Ini tidak banyak dipahami dalam tradisi kekristenan di Indonesia waktu itu. Karena memang kita sumbernya itu mengkaji tradisi Timur Tengah. Dan bahasa yang dipakai itu bahasa Arab, bahasa Syriak, bahasa Ibrani. Walhasil pokoknya bahasa-bahasa Timur Tengah itu diobok-obok dalam rangka untuk menjembatani kebuntuan antara Islam dan Kristen waktu itu. Ini mohon maaf, Pak, ini audiensnya siapa, Pak? Audiennya itu dari berbagai denominasi gereja. Semua hadir. Itu diadakan bukan di tempat yang apa istilahnya Eksklusif tempat gitu, biasa itu, tapi eksklusif di hotel loh ini. Oh. Ada di hotel, ada di apa? Di pertemuan gereja besar, ya itu yang dilakukan. Ini tahun sekian. Ini Mas Bambang Nursena. Jadi yang memberikan kajian itu salah satunya Mas Bambang Nursena. Selain Mas Bambang Nursena, siapa lagi? Yang Ali? Belum. Oh, belum. Heni Sumali. Oh, ada Heni. Ada Mas Heni Sumali, ya. Jadi kalau dari sisi usia yang lebih tua secara umur itu Mas Heni Sumali. Yang kedua secara umur itu Mas Bambang Nursena, Efraim Barnaba Bambang Nursena, secara umur. Yang paling muda waktu itu saya. Oh, paling muda. Jadi kalau ada buktinya, Pak. Ini ada. Zoom. Nih, ya kan? Menahemna Ali. Ya, jadi ini tulisan berkaitan dengan apa yang saya sajikan. Ini Mas Heni Zulmali yang menyajikan. Ini Mas Efraim Barnaba Bambang Nursena. Sebentar, Pak. Saya mau cocokkan dulu, Pak. Ini ada tulisan ISCS-nya di mana? ISCS. Ini kan gereja Ortodoks Syria, ya. Nah, ini kok ada para Madinahnya? Karena ini kita waktu itu sudah bekerja sama dengan lembaga pendidikan Islam waktu itu. Oke. Ini para Madinah waktu itu diasuh oleh Dr. siapa ya? Nurholis Majid waktu itu. Oke. Jadi sangat diterima waktu itu, zaman-zaman itu ya. Oke. Sangat ini diterima. kan gereja Ortodoks Syria, gitu. Ya, ada lambangnya ini kan? Ya. Ini Institute for Syriac Christian Studies. Ya. Yang Pak Ali punya. Sama kan? Sama. Institute for Syriac Christian Studies sama. Ya, berarti. sama kan? Oh. Jadi hanya 3 orang ini. Selain itu tidak ada yang berhak untuk menyajikan materi berkaitan dengan kekristenan Syria. Tidak ada yang punya hak. Nah, hanya 3 orang ini. 3 orang ini bergantian untuk melakukan semacam kajian di kota-kota besar. Ini Bergilir, safari gitu, Pak? Safari. Jadi misalnya saya di Jakarta, ya, Mas Bambang Nursena, Mas Efraim Bambang Nursena ada di Denpasar. Mas Heni Sumali ada di mana? Di Surabaya. Jadi bergilir tuh. Nah, pendirinya institut ini siapa, Pak? Kalau dari inisiatornya, Mas Efraim Bambang Nursena. Inisiatornya. Tapi yang memberikan perlindungan, yang memberikan support supaya bisa berkembang di Indonesia, namanya Pak Anton Silangi kalau tidak keliru. Anton Silangi. Iya. Kalau seingat saya namanya itu. Iya. Salah seorang anggota DPR waktu itu. Ini saat ini masih ada, Pak, ISDS itu, Pak?
Oh, sampai sekarang masih ada, cuma namanya itu agak berganti. Bukan Christian Studies, tapi Cultural Studies. Jadi Institute for Syriac Cultural Studies. Jadi lebih umum. Oke, jadi institut ini hanya memberikan kajian-kajian di tempat Kajian-kajian. gitu ya? Iya, Bukan kajian. bukan berubah menjadi gereja gitu, Pak? Bukan. Belum menjadi gereja resmi. Karena itu apa istilahnya? Syarat-syaratnya begitu rumit. Harus ada semacam hierarki. Tapi dapat izin untuk kajian-kajian mengenai studi Syriak ini di Indonesia. Tapi secara gerejawi dalam arti ada diakonnya, ada imamnya belum ada. Belum ada. Jadi tidak ada kebaktiannya juga, Pak? Kebaktian dalam arti memperkenalkan kepada kekristenan non Timur Tengah itu diperkenalkan secara halayak publik. Bahkan kan ada saya menjadi imam Iya. sholatnya kan. Saya pernah lihat foto Bapak lagi seperti sedang ruku, Pak ya? Iya, jadi saya menjadi imam sholatnya. Ya. Mas Efraim Bambang Nursena itu di belakang saya pakai jubah hitam. Jadi makmum, Pak? Jadi makmum. Oh. Dan ada beberapa yang lain. Jadi dengan bahasa gambar seperti itu, orang kan Ya. sudah paham status saya itu apa. Iya, berarti kan kalau imam, kalau di perkumpulan itu imam berarti punya persyaratan tertentu nggak, Pak? Seperti kalau di Islam gitu, kalau sebagai imam masjid gitu. Ya ada sih. Ada ya? Ada. Cuman orang dengan bahasa gambar kan tahu bahwa saya ini bukan orang biasa Ya, ya. pada komunitas itu, tapi menjadi salah satu di antara tiga Imam serangkai ini. ini. Oh, ya, ya. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa makalah-makalah yang saya simpan ini memang namanya muncul 3 orang ini. Selain itu tidak ada. Ini generasi awal ya, Ya, ya. generasi awal ISCS. Ya, sebelum munculnya orang-orang yang sekarang yang ada di ISCS. Nah, kalau Ali sebagai yang termuda dari 3 serangkai ini malah yang menjadi imam gitu, Pak? Iya. Karena yang lebih ngerti bahasa Arab waktu itu Oh, oke. saya waktu itu. Berapa tahun, Pak, Bapak berkiprah di ISS itu, Pak? Ya tinggal dihitung aja ini tahun berapa. Heeh. Kemudian ini pelaksanaan bersama Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi Oh. Lembaga Alkitab Indonesia tahun ini berapa? Tahun 2000 ya? Nah, Tahun 2000. Lembaga Alkitab Indonesia waktu itu sudah support kegiatan ISCS. Institute for Syriac Christian Studies itu sudah support ini kan? Ya kan? Iya. Christian Studies ISCS. Ya. Ini seminar tematik kembali ke teks asli kitab suci di Larasati Rum. Larasati Rum, Hotel Mirama, Hotel Mirama Surabaya. Sekarang namanya sudah berganti. Jadi namanya lupa saya sekarang. Tapi yang jelas ini namanya Hotel Mirama Surabaya. Ya. Senin tanggal Coba di zoom. 13 November tahun 2000. 2000. Ya. Ini pembicaranya. Nah, sekarang lihat bagian dalam. Jadi disupport oleh LAI. Ini buktinya. ini ya. Lembaga Ya. Alkitab Indonesia disupport Ya, oleh ya. LAI. Dan ini ISCS Support. sendiri ya. Ya. Ya, kemudian lihat bagian-bagian dalam. Saya berperan sebagai apa di sini? Lihat Nah, nanti ya. ini penanggung jawab. Penanggung jawabnya siapa? Bambang Nursena, Efraim Barnaba Bambang Nursena. Ya. Kemudian apalagi ini? Ketua Panitia, Ketua Panitia Bu Christian, Bapak Christian Sidenden. Sidenden. Nah, kemudian siapa lagi? Sekretaris, Ibu Safa Hermawati. Nah, ini sekarang menjadi istrinya. Dulu belum. Oh, ini Jadi, sekarang istrinya sekarang Pak istrinya. Bambang. Dulu tahun 2000 belum menjadi istrinya. Oh, belum. Tapi menjadi bagian yang saling support. Oh. Jadi sekarang sudah jadi istrinya. Ya, ya, ya. Kemudian siapa lagi ini? Bendahara Bapak Haryanto. Nah, ini bendaharanya. Seksi acara. Bapak kok nggak ada namanya? Nah, ini di sini. Oh, pembicara. Oh, pembacaan dengan tilawat ayat-ayat Injil berbahasa Arab Yahya atau Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 14 oleh Menahem Ali. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Ya, Pemberitaan sama- jadi ini saya membaca Alkitab berbahasa Arab di hadapan halayak waktu itu. Dan yang saya baca bukan kitab suci agama lain, kitab suci Kristen, tapi berbahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Dan memang bahasa Arab full. Karena itu berasal didatangkan langsung dari Timur Tengah. Oh, nggak ada terjemahan bahasa Nggak ada Indonesia. terjemahan. Ini ada yang terjemahan bahasa Indonesia ini, Pak? Nah, ini menjadi bukti ketika dilantunkan dalam versi bahasa Arab, membuktikan bahwa kekristenan itu ya memang asal dari Timur Tengah, ya. Dan memang kan ada juga kekristenan Iya, dari iya. Timur Tengah berbahasa Arab. Iya, iya.
Dan kebetulan salah satu pembicaranya itu ada dari LAI, namanya Ibu Dr. Mamahit. Nah, ini Oh kan. ini Nela GM Mamahit. Nah. Sebentar Pak, sorry Pak. Ini yang ini. Nih. Nila GG.M with Mamahit. Ya, kelihatan ya. Jadi saya yang menjadi seorang yang mentilawatkan Ini, aja nggak? Ini. Nah, ini. Diulang tadi nama hotelnya belum sempat. Ini Pak, siapa ini? Itu tadi udah yang belum. Dari depan. Ini Oke. ya. Seminar tematik kembali ke teks asli kitab suci Larasati Rum, Hotel Mirama, Surabaya, Senin 13 November 2000 ya. Ini tadi panitianya sebentar nih. Penanggung jawab Bapak Efraim Barnaba B. Nursena SH. Ketua panitia Bapak Christian P. Sidenden. Sekretaris Ibu Safa E. Hermawati. Bendahara Bapak Haryanto dan seterusnya. Ada koordinatornya ya. Nah, yang ini pembacaan dengan tilawat ayat-ayat Injil berbahasa Arab Yahya 1 ayat 1 sampai 3 dan 14 oleh Menahem Ali. Ya, baca ya. Jadi itu membaca Alkitab berbahasa Arab, yakni Injil Yahya atau Injil Yohanes, Ya. pasal 1, Ayat 1 sampai 3 dalam dan bahasa 14. Ini yang firman menjadi manusia Pak ya? Iya, Masih kan apa bahasa Arabnya Pak? ada ini. Jadi, Nah, ini ada ini tahun berapa? Bible. Tahun 2000 kan? Iya, iya, Nah, iya. karena di sini melibatkan LAI dan ISCS mensupport supaya kekristenan bercorak Timur Tengah itu bisa diterima oleh Muslim di Indonesia dan dihadiri oleh pembicara dari LAI juga, yakni Dr. Mamahit tadi, ya kan? Oh, Maka Terus sponsornya maka- Pak, sponsornya? sponsornya. Nah, itu banyak sponsor. Nah, ini sponsornya banyak ini. Oh. PD Baseta, kemudian ini Oh. Gloria, majalah Gloria mensupport. Jadi majalah Gloria waktu itu sudah tahu aktivitas YSCS itu. Iya, iya, iya. Makanya ada semacam iklan di sini. Nah, ini juga ada. Ada rumah makan ya. Rumah makan. Rumah makan apa ini? Handayani. Handayani. Iya kan? Di Surabaya. Surabaya. Jadi mereka kalau ditanya udah tahu. Ini dokumennya lengkap ya kan? Iya, iya, iya. Dokumennya lengkap, tahu aktivitas kita. Itu apa tuh? Kemudian apa lagi Petani. ini? Ah. Accessory Center. Ini ada banyak ya sponsor lah di sini. Iya, iya, Jadi iya, iya. salah satunya yakni Dr. Mamahit ini setelah terjadinya seminar yang bersifat kembali ke teks asli kitab suci, maka kemudian akhirnya LAI merasa punya keinginan untuk menerbitkan Alkitab berbahasa Arab dengan versi Arabnya plus versi bahasa Indonesia. Disandingkan gitu ya, Pak, ya? disandingkan. Iya, Dan iya. ini faktanya. Ini Iya, iya. Alkitab bahasa Arab plus bahasa Indonesia yang pertama dan terbit tahun berapa? 2003. 2003. Artinya ini diterbitkan setelah Setelah acara tersupport dengan ini. Oh. Berarti bila tanpa ada kajian ini Ya. dan saya membacakan Alkitab dalam bahasa Arab, tidak mungkin terbit Alkitab ini. Oh. Jadi Alkitab ini terbit Gara-gara acara ini. atau gara-gara Pak Ali baca dalam bahasa Arab? Nih ya, LAI Jakarta 2003 ya, Arab Indonesia ya. Nah, ini kata pengantarnya sebentar. Ya, cetakan pertama 2003, 3.000 eksemplar, dicetak oleh Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, ini kita lihat langsung Perjanjian Lama. Nah, ini kejadian. Ini kitab Dalam bahasa kejadian. Indonesia, ini dalam bahasa Arab. At-Ta'win, ini At-Ta'win. At-Ta'win, kan? ya. Ini kan ada teks Arabnya. Fil badi ini. Fil badi khalaqallahu samawati wal ard. Ini dalam bahasa Arab. Pak, waktu acara itu bacanya pakai tajwid juga, Pak? Oh, iya, dilakukan. Oh. Kan kebetulan saya punya suara ya lumayan. Iya, iya, iya. Iya, iya, Pak. Paham, Pak. Ini berarti termasuk sampai ke perjanjian baru ya, Pak ya? Iya. Ini kan perjanjian lama, Iya. perjanjian baru. Nah, ini perjanjian barunya juga dalam bahasa Arab nih. Ada bahasa Arab, bahasa Indonesia. Itu kita apa itu? Ini kitab Yohanes nih. Yahya. Iya. Injil Yahya. Nah,
Mungkin kalau Bapak mau apa namanya? Nostalgia gitu Pak, mau bacain? Selesai 28 19 dong Matius. Sebentar. Tadi Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1 3. coba. Saya bukain Pak. Nah ini. Ah. Ini kan. Ya. Fil bad'i kana al-kalimah wal kalimatu kana 'indallah wal kalimatullah. Jadi kalau diterjemahkan fil bad'i, pada mulanya. Kana al-kalimah. Ada kalimah. Al-kalimah. Atau bahasa Indonesia firman. Firman. Wal kalimatu kana 'indallah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Wal kalimatullah. Wal kalimatullah, dan firman itu adalah Jadi Allah. itu NRH, Hologos gitu ya Pak ya? Iya. Jadi ini adalah Alkitab bahasa Arab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia supaya bisa dipahami, diakses oleh mereka yang Muslim di Indonesia. Itu gara-gara setelah acara seminar. Saya ini Pak ya? Jadi ISCS punya peran dalam rangka penerbitan ini. Bila Ada hubungan kerjasama ya Iya. antara ISS dan LAI. Bila LAI tiba-tiba menerbitkan ini tanpa adanya aktivitas ISCS, tidak akan mungkin terjadi. Karena akan dicurigai, ini kekristenan dari mana? Misalnya Katolik di Indonesia tiba-tiba menerbitkan Alkitab berbahasa Arab, pasti akan menjadi masalah itu. Gereja Protestan menerbitkan seperti ini pasti jadi masalah. Tapi kalau bekerja sama dengan ISCS, berarti kan sudah ada ini kan komunitasnya. Ini coba lihat, ada aktivitasnya, kulturnya pakai kultur Arab, pakai jubah, Gamis, pakai rebana, pakai gamis. Saya kira fotonya sudah saya sampaikan kan? Iya. Ya itu tolong Nah, nanti bisa. Bapak mau lihat sekarang fotonya? Ya Mau perlihatkan? boleh. Gimana Pak dari fotonya? Saya kira foto-fotonya bisa di Ini foto aslinya saja kita perlihatkan. Foto rekam asli nanti di belakang baru saya. Ya, nanti bisa di slide. Di sini aslinya, di sini. Asli mana Pak tadi Pak? Foto aslinya? Yang di sini di HP. Enggak, yang foto Oh, aslinya ada. Nah, foto Oh, fisiknya aslinya, aja ya. Pak. Ini berarti dipotong ini Pak nanti. Enggak. Nggak usah. Nggak apa-apa. Nanti saya bagi di foto. Nah, ini foto saya bersama Mas Pembantu. Nah, ini, lihat. Aduh. Jadi ini bukan Muslim semua ini. Oh, Yang Muslim cuma satu. oh yang Muslim cuman ini. Cuma ini siapa? Bapak Said ya? Kiai Haji Kiai Haji Said Akil. Said Agil. Hmm. Ya. Jadi ini adalah pengurus dari ISCS ISCS ya. Oh, Jadi ini Mas Bambang Nursenap, Iya, ini Pak Bambang. Efraim Barnaba Bambang Nursena. Ini siapa ya kira-kira? nah ini nih. Itu yang hidayat bukan? Ini lihat. Oh, Rian Hidayat. Ini saya. Nah, Pak Ali nih. Ini Mas Heni Sumali. Oh, yang ini yang Ini Pak Heni kepotong ya. Sumali. Ini karena sudah lama ya. Iya. Jadi saya punya dokumen ini lama. Iya. Nah, kemudian Ini yang pakai peci juga Pak. ini bukan Muslim? Bukan Muslim. Oh. Ini Pak Hartanto. Agak lupa saya namanya ini. Ini Ini? istrinya. Oh, ini istrinya. Yang Ya, ini. ini masih saudaranya dengan ini. Oh. Kalau ini Kristen juga. Ini karena ortodoksnya ini Pak ya? Iya, karena untuk menampilkan ini loh ortodok pakai Saya baru ingat kultur nih Pak. Saya baru ingat. nih. kultur Arabnya kelihatan. Saya baru ingat nih Pak. Saya pernah satu mobil Pak dengan Ada kaos bahasa Arab, tulisan bahasa Arab. bukan, Ya. bukan. Saya pernah satu mobil dengan bintang film Roy Martin Pak. Oh iya, Roy Martin tahu mengenai ini, tahu. Oh, alah. Jadi Roy Martin itu Ya. memang menjadi penganut gereja ortodok. Tapi waktu itu dilematis ya. Mau pilih ortodok Yunani atau ortodok Syria atau ortodok Rusia, itu masih berkembang waktu itu. Oh, ada pilihan antara Yunani, Syria, Iya, dan Rusia. Rusia. Oh. Yang ini berarti Syria. Syria. Nah, karena lebih dekat ke nuansa Timur Tengahnya. Kalau Yunani kan lebih ke arah barat ya. Saya nggak tahu waktu itu saya satu mobil dengan bintang film Roy Martin dan istrinya Anna Maria. Kita sama-sama ke puncak untuk dibaptis Pak. Untuk Roy Martin yang dibaptis ya sama istrinya. Saya nggak tahu apakah waktu itu Pak Roy Martin itu sudah ortodok atau belum, saya nggak tahu. Kalau tahun-tahun segitu ya sudah Sudah, ortodok, ya. iya. Ya, Ya, tahun karena 2000-an. Ibu Anna Maria juga menggunakan Iya, kerudung. kerudung, Ya, ah. sama seperti ini. Iya. Baru ingat saya benar. Jadi tahun 2000-an, tahun
ya sekitar tahun itulah. Iya, iya, iya. Itu sudah pasti dia sudah di Ortodok. Tapi nggak tahu sekarang apakah dia Ortodok Rusia atau Ortodok Yunani, saya nggak tahu. Oh, oke. Iya, Karena iya. sudah lama. Saya juga nggak gitu ngikutin sih, Pak. Iya. Ada foto lagi, Pak? Oh, ada. Ini yang harus kita lihat ini. Nah, ini saya bersama Mas Bambang Nursena. Ini Pak Said Agil Siral. Boleh di zoom nih. Di belakangnya itu semua pakai peci dan ada pakai salib juga kan? Itu semuanya Kristen Ortodoks, Pak? Semua, Oh. semua. Saya pikir gereja Ortodok Indonesia itu sudah berdiri gitu, Pak Sudana. Belum. Tapi masih hanya dalam bentuk studi ya. Oh, oke. Said Akil dulu jabatannya apa itu? Jabatannya waktu itu ya kira-kira berkaitan dengan apa ya? Istilahnya salah satu pimpinan di NU Jawa Timur. Oh, Pak, ini maksudnya waktu itu ada komunikasi dengan Pak Said Akil ini dalam rangka ini? Dalam rangka ini menjelaskan, ini loh kalau ingin mendapatkan informasi yang jelas berkaitan dengan kekristenan Timur Tengah, banyak kedekatan dengan Islam. Oh, gitu. Nah, itu targetnya sebenarnya. Apalagi pendekatan bahasa, pakai bahasa Arab. Ya. Kemudian bahasa Aramaik itu dekat dengan bahasa Arab. Budayanya pakai budaya Arab, pakai peci semua kan. Nah, itu membuktikan bahwa kekristenan di Indonesia itu memang ada kecelakaan sejarah. Informasinya yang kita sampaikan. Karena yang mendatangkan nuansa kekristenan di Indonesia itu kan kaum penjajah waktu itu. Penjajah Belanda ya. Kaum kolonial itu kan ada semacam persoalan psikologi. Ini agama penjajah ini Kristen nih. Nah, dengan hadirnya kekristenan bercorak Timur Tengah, ini kan nggak ada kaitan dengan penjajahan. Nah, di situ mulai ada tujuan untuk menghilangkan bahwa kekristenan itu nggak ada hubungan dengan penjajahan. Nah, ini faktanya ada menghilangkan stigma negatif gitu ya, stigma Pak, ya? negatif ke sana. Yang kedua, ini kan basisnya bukan bahasa Barat, bukan bahasa Eropa, tapi bahasa Timur Tengah. Ada bahasa Arabnya, sama-sama menggunakan nama Allah, melafalkan Allah, menyebut Al-Kalimah, menyebut Sayyidah Maryam. Bahkan kita biasa itu menyebut Sayyidah Maryam. Kita nggak menyebut Bunda Maria, nggak. Waktu itu kita menyebut Sayyidah menyebut Isa. Ya, dengan Isa Sayyidina. Al-Masih, Sayyidina Isa Al-Masih gitu. Sayyidina ya, Lord. Sayyidina Isa Al-Masih. Jadi kita kalau ke pesantren, tidak pernah kita menyebut Yesus Kristus, nggak pernah. Kita menyebutnya Sayyidina Isa Al-Masih. Supaya tidak terjadi gap. Nah, itu tujuan. Dan itu berhasil. Oh gitu, Pak. Berhasil. Makanya kita diterima waktu itu. Di pesantren kita bisa masuk. Di UIN kita bisa masuk. Waktu itu belum UIN ya. Masih IAIN. Masih IAIN waktu itu. Bahkan zaman-zaman itu, tahun 2000-an, IAIN tuh menyambut kita. Wah, ini kekristenan yang dekat dengan Islam ini. Nah, itu. Tetapi kan tetap aja ada perbedaan. Tetap aja. Iya. Ada lagi, Pak. Ini foto saya bersama siapa? Ini Ini Mas tadi Beni Pak Sumali. Heni ya? Ini iya. Sumali. Ya. Wah, ini di Itu gereja ini apa? kok ada Tiberius, Pak? Iya, karena memang acaranya acara di gerejawi. gereja Tiberius. Acara gerejawi. Ini acara gerejawi. Enggak, nih kopiahnya nih yang jadi Itu kesannya seperti Ambigu. itu membuktikan bahwa kita dari kalangan kekristenan Timur Tengah. Bertujuan untuk itu, mensosialisasikan itu. Makanya kita biasa pakai kopiah, pakai peci seperti itu. Biasa. Oh, loh, tapi mohon maaf Pak, saya potong Pak. Pak Bambang Nursena, Pak Heni Sumali, terus kemudian Pak Menem Ali. Ini pada waktu bergabung dengan ISCS ini masing-masing masih peran dari gereja. Iya, gereja sendiri-sendiri. Oh, Gereja sendiri. Nah, kalau Mas Heni Sumali dari GKJW. Kalau nggak salah ya. Kemudian kalau Mas Bambang juga dari KJW. Tapi kita punya keinginan supaya kekristenan Timur Tengah itu menjadi sesuatu yang punya makna di Indonesia karena menjadi penyeimbang untuk menghilangkan kesan stigma negatif Kristen itu penjajah gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, Pak. Gereja asal daripada Pak Bambang, Pak Heni, Pak Ali ini nggak keberatan dengan kita, Bapak-bapak. Karena ini bukan gereja waktu itu. Bukan gereja ortodok, kan nggak ada. Iya. Jadi maksud saya nggak keberatan gitu dengan kita memberikan kajian apa segala macam. Karena memang tujuannya untuk Muslim waktu itu. Lebih tepatnya untuk Muslim, supaya Muslim itu tidak terlalu alergi dengan Kristen waktu itu. Tujuannya. Jadi ini ada misi ada, ya, Pak, ya istilahnya
gerakan misi. Ya, ya. Misiologi, ilmu Ya, yang ya, berkaitan dengan misiologi Ya, itu ya, ya. sudah kita lakukan tahun 2000-an sudah. Pelaku ternyata. Lah ini kan pelaku sebenarnya. Iya, Bila ini. tanpa ada aktivitas ISIS ini nggak akan terbit Alkitab berbahasa Arab, bahasa Indonesia ini diterbitkan oleh LAI. Ini jeripaya ISIS sebenarnya. Loh, dulu waktu Bapak pernah kajian sama saya nanya ini tujuannya apa, ada Alkitab bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ternyata dari dia sendiri. Jadi saya ini merasa berdosa sebenarnya. Iya, iya, iya. Merasa berdosa. Ini umat Islam ya gimana ya? Ini juga saya punya andil dosa besar. Saya ingat loh, saya dulu pernah loh kajian bawain ini loh. Bukan ini. Terus waktu itu Bapak nanya, jadi tujuannya siapa? Audiennya buat siapa nih? Ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia. Ternyata gara-gara dia juga. Nah, sekarang kan kita bisa berpikir secara jernih ya. Iya, iya. Kalau ada Alkitab berbahasa Arab Indonesia, dwibahasa. Ini kan seperti Quran kan? Iya, iya. Coba lihat. Iya, iya. Ini kan secara layout ya, kan seperti Quran tuh. Ini ada teks Arabnya, ini ada teks Indonesia. Ini kalau dilihat oleh orang-orang Muslim waktu itu, kan seperti Quran. Iya. Iya kan? Kan saya bertanya, Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan ini tujuannya untuk siapa? Kalau seandainya ditujukan untuk orang-orang Kristen Arab di Indonesia, berapa persen jumlahnya? Sedikit sekali lah. Kan tidak mungkin. Iya. Cuman Mbak Ali dan konco-konconya pada waktu itu lah ya. Nalarnya kan begini, Iya. kalau itu untuk orang-orang Arab Kristen di Indonesia, cukup bagi mereka itu membaca Alkitab bahasa Arab saja kan? Iya. Betul. Dan mereka bisa bawa itu Alkitab bahasa Arab dari Timur Tengah. Kedutaan besar Mesir misalnya, kedutaan Yordania, kalau seandainya ada yang Kristen, kan cukup menggunakan Alkitab berbahasa Arab saja. Tapi kenapa kok ada bahasa Indonesianya? Kan Betul. berarti tidak mungkin untuk orang-orang Kristen Arab di Indonesia. Iya, Satu. iya. Yang kedua, Tidak mungkin untuk orang Kristen yang tidak yang tidak paham bahasa Arab kan? dan yang Kristen kedua, awam lah gitulah. yang kedua tidak mungkin untuk orang-orang Kristen di Indonesia yang mengerti bahasa Arab. Ya. Waktu itu yang bisa bahasa Arab berapa orang? Iya, iya, iya. Ya kan? Hampir sebagian besar orang-orang Kristen di Indonesia kan nggak mengerti bahasa Arab. Iya. Lalu tujuannya untuk siapa? Itu untuk Muslim Pak nih. Kan jawab sendiri. Lah pakai nanya dulu ya. Kepalanya Bukan saya yang ngomong. Enggak, saya dulu pernah ditanya gitu sama. mau nanya Pak, itu pertemuan tahun 2000 itu pengunjungnya siapa aja Pak? Terbuka bebas, umum atau emang udah? Rata-rata yang datang itu dari kalangan Kristen. Oh, Kristen. Kalangan Kristen. Ya. Terus pada waktu Bapak berkiprah atau mengunjungi waktu itu IAIN ya? Itu juga memberikan kajian-kajian seperti Iya, ini? jadi kita menghilangkan stigma bahwa kekristenan itu nggak ada hubungannya dengan kolonialisasi. Oh, Buktinya oke. kekristenan itu ada di Timur Tengah Oke. dan menggunakan bahasa Arab. Dan kalau mengucapkan sesuatu misalnya Bismillah wal ibni waruhil kudus ilahu wahid amin. Lalu Oh. berdoa abana alladzi fis samawat liyataqaddasa ismuk liyati malakutuk litakum masyiatuk kama fis samai kadzalika ala ra'ad ila akhirih. Oh, masih hafal kan? Masih hafal. Ini saya diinvestigasi sama interogasi Pak. Oh, keluar juga akhirnya bacaan doanya. Ya, ada lagi Pak fotonya. Nah, ini yang rame-rame ini apa nih, Pak? ini siapa? Ini siapa? Mana Nah, ada kita cari saya? ya. Wisuda Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang, 24 Oktober 2003. Saya cari fotonya Pak Ali nih. Mana? Coba. Ayo, Ini coba. nih kayaknya nih. Iya. Oh iya nih. Ini kan, ini yang beberapa teman nih. Oh iya iya. Enggak, karena paling putih nih, paling putih. paling putih nih. Iya benar nggak Pak? Iya. Dis Natalis. Oh iya. Iya. Ada bagian aja dah di slide Pak. Oh Bapak jadi lulusan Sekolah Tinggi Teologi ya, Iya. Baptis Indonesia di Semarang ya Pak ya? Ah. Oh. alah. Baru tahu. Jadi ini data atau bukan ya? Ya ini udah bukti otentik ya kalau begini ya. Bukti otentik ya kalau begini ya, apalagi ya. Tahun berapa itu? 2003 emang udah ada Photoshop? 2003. Nah ini yang ini. Ya udah ada belum ya? Belum. Ini foto Pak Ali bersama teman-temannya ya mungkin ya, lulusannya Pak ya? Iya. Sama lulusannya. Iya. Ada lagi Pak? Ya itu aja deh. Itu aja deh katanya. Berarti ini ngobrolin jadi. Tapi kan ini sudah sangat-sangat otentik lah ini ya. Apalagi yang mau
ragukan gitu loh kalau yang begini ya. Nanti biasa orang-orang kaum itu menanyakan itu pasti editan begitu. Ya, silakan dibuktikan 2003. melalui ini ya, digital forensik. Iya. Kan bisa. Iya. Digital forensik. Biar biar Kalau misal dibawa ke pengadilan kan bisa ini. Bisa, Diuji Pak. di pengadilan. mudah-mudahan nuntut itu aja. Iya kan? Malah Bapak nungguin ya ada yang Loh, mempermasalahkan. saya berharap ada yang bisa membawa persoalan ini ke ranah hukum. Itu lebih baik. Karena apa? Nanti kita bisa menemukan sesuatu data itu secara valid. Jadi iya, bukan iya. sekedar bicara. Saya kan paling tidak suka bicara itu tanpa data. Saya nggak mau. Iya. Dan yang saya suguhkan ini sebagian data loh, bukan semua. Ini baru sebagian ya Pak? Oh, masih ada yang lain. Oh ada yang lain. Ya, nanti senjata. Nanti kalau dibuka di pengadilan lebih Ya. bagus. Oh iya. Senjata itu senjata. Siap Pak. Nah kita lanjut nih Pak. Ini kan tadi malah kita agak lama membicarakan kiprah Bapak di ISCS gitu ya. Iya. Terus setelah itu gimana Pak? Ya akhirnya saya Lanjutannya nih. Ini yang saya penasaran. Yang nih, Pak, mana? gimana Yang nih? mana? Coba bisa itu. Maksud saya setelah dari ISCS, terus kapan akhirnya Bapak mengucapkan dua kalimat syahadat itu, tahun Pak? 2005 ya. Tahun 2005 berarti sekarang udah berapa tahun? Berarti sudah 16 tahun. 16 tahun. Enggak, tadi itu kan lulusan STT tahun berapa? 2003. 2005 Bapak mengucapkan dua kalimat syahadat. 2 tahun, Pak. Habis sekolah set ya, Pak. Nanti STT yang bikin mualaf nih STT. STT berarti. Mualafin STT. Nah, tunggu sebentar, Pak. Pas di STT itu, Bapak kan tadi kan bilang kuliahnya bagian jurusan filologi, Misi ya. misiologi, Master of Art in Ministry. oh in ministry. Kalau ministry itu kira-kira kalau non Kristen bisa nggak? Nggak bisa kalau di Indonesia setahu saya, Pak. Kan udah jelas kan? Iya, nggak bisa kan. Jadi sudah paham tuh, orang-orang sudah paham. Iya. Nah, terus Bapak belajar bahasa Ibrani di mana? Oh, waktu belajar bahasa Ibraninya sebelum saya bergabung di SCS. Oh, sebelumnya Bapak sudah belajar. Saya waktu masih kuliah di UNER ya semester awal ya. Dengan Mama Rifka Seir. Di Surabaya, Pak ya? Seir itu seorang samash. Samash itu semacam yang memelihara sinagoga di situ. Oh, Di Jalan Kayun nomor 4 Surabaya. terus Bapak waktu itu belajar itu tuh buat apa, Mas? Ya, Ada hubungan dengan sekolah atau bagaimana? ya suka aja lah. Oh, Bapak suka doang. Suka. Jadi itu memang bahasa. sinagog ya, Pak ya? Iya, sinagog. Sinagog. Mereka juga mengajarkan Iya. bahasa Ibrani. Oh, oke. Berapa lama Pak belajar bahasa Ibrani? Ya lumayan, nggak cukup setahun 2 tahun. Nah, Lama. sampai Bapak bisa melanggamkan gitu ya? Tapi sinagoga itu sekarang sudah rata dengan tanah, dibangun bangunan besar hotel sekarang. Oh gitu. Karena mama saya sudah meninggal. Setelah meninggal, dia berwasiat kalau saya meninggal bawa saya ke tanah Israel. Oh gitu, dikirim ke Israel? Ya, dibawa ke Israel. Oh. Dimakamkan di sana. Penerusnya nggak ada Pak? Sekarang ya sudah pergi semua. Tapi keluarga besarnya masih ada sebagian di Surabaya, masih ada. Di Jalan Cokro Aminoto masih ada. Nomornya saya lupa. Terus Bapak belajar mengenai Yudaismenya tuh di mana? Di situ juga? Iya. Jadi pada termasuk beliau belajar juga. Yudaisme, termasuk belajar bahasa Ibrani juga Kemudian ya? semakin diperkaya ketika saya kuliah. Oh, oke. Tapi Bapak tidak pernah menjadi praktisi Yudaisme? Tidak enggak. pernah? Oke, oke. Oh, jadi di Surabaya. Saya pikir Bapak belajar Ibrani di Israel gitu, Pak? Enggak ya? Nah, waktu itu saya ingat Bapak pernah bilang di Maroko tuh ngapain, Pak? Oh, kalau di Maroko saya sebagai dosen tamu. Dosen tamu, tapi sekaligus belajar mengenai Judaism di sana. Kan ada juga banyak komunitas Yahudi di sana kan? Oh, juga belajar Judaisme. Ada, Oh, ada. dosen tamu untuk universitas di sana. Kampus di sana di kampus Muhammad Seng. Seng itu bahasa Perancisnya 5. Muhammad Seng. Berapa lama Pak di Maroko itu? Iya, 1 semester. Oh, hanya 1 semester. Oh. Tahun 2013 tahun 2014. Terus Bapak kembali ke Jakarta lagi? Kami Surabaya tuh. Kembali ke Surabaya. Iya, kan lewat Jakarta bukan biasanya? Iya. Les mulu ya. lewat Udah salah lewat Jakarta menuju Surabaya. Menuju Surabaya. les aja tuh. Bukan, masalahnya ada yang ketinggalan di Maroko. Lah itu yang kita bawa di mobil. Oh, koper saya selama 7 tahun. Baru hari ini.
kopernya Pak Ali yang dari Maroko tuh kebawa balik ke Surabaya baru hari ini. Tahun berapa itu? Baru diterima tuh sama Pak Ali tuh. Tahun berapa? Tahun 2014. Berarti di situ ada 7 tahun. 7 tahun kopernya Pak Ali di Maroko ketinggalan gitu. Bukan ketinggalan, ditinggal. Oh, memang sengaja Karena ditinggal? saya pulang itu kebanyakan pakaian saya itu saya berikan ke beberapa teman mahasiswa di sana. Nah, di situ saya masukin buku-buku. Jadi sebagai penggantinya buku-buku. Ya. Jadi dia pulang saya bawa buku, nggak bawa pakaian. Oh, gitu. Terus waktu itu kok kopernya bisa ditinggal kenapa, Pak? Karena kelebihan. Kelebihan. Overweight ternyata. Overweight. Jadi kopernya ditinggal. 7 tahun di Maroko, baru hari ini diterima kembali sama Pak Ali. Jadi luar biasa saya tuh koper itu. Saya bawa Kasihan tuh koper Pak. saya bawa dokumen-dokumen dari sana, beli di pasar-pasar lawak itu. Pasar lawak, buku-buku Ibrani banyak. Banyak ya, Pak ya? Oh. Itu yang di rumah Pak Ali itu yang di Iya. rak itu. Ada khusus rak manuskrip lama, buku-buku lama ada khusus. Iya, iya. Oh, di Maroko itu juga banyak orang Yahudi, Pak. Banyak. Banyak. Komunitas Yahudi terbesar ketiga Oh, ketiga? setelah Israel, Yaman. Amerika, Oh, Amerika, Maroko. Oh, berarti nomor 1. Israel lah. Israel nomor 1 kan banyak yang migrasi Nomor 1, kan. iya, iya, iya. Nomor 2 Amerika. Jadi 2003 lulus STT, 2005 Bapak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini yang bagian yang paling penting nih, Pak. Apa yang menjadi sebab itu? Apa yang menjadi sebab Bapak mengucapkan 2 pertanyaannya kalimat itu. syahadat? Iya dong, apalagi Pak. Ini yang ditunggu-tunggu pemirsa gitu kan. Ini yang bisa menjadi penguat iman kita nih, Pak. Sebetulnya ringkasnya itu ada 2. Yang menurut saya itu sangat-sangat krusial. Ini pengalaman saya pribadi ya. Yang pertama, firman Allah yang menjadi buku itu problem. Atau firman Allah yang menjadi kitab itu problem. Kedua, firman Allah yang menjadi manusia itu problem. Maksudnya apa? Firman Allah yang menjadi kitab atau menjadi buku. Kita kan menyebutnya Alkitab kan? Iya. Atau The Holy Bible. Iya. Pertanyaannya sekarang, kalau The Holy Bible atau Alkitab atau firman Allah yang menjadi buku, Iya. itu apakah disepakati oleh semua corak kekristenan seluruh dunia? Seperti tidak ya, Pak? Enggak kan? Minimal kita tahu ada 3 kelompok besar, 3 denominasi besar. Satu kekristenan Ortodok, kedua kekristenan Katolik, ketiga kekristenan Protestan. Jadi ada Kristen Ortodok, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Kan nama kitab sucinya sama, Alkitab atau The Holy Bible. Tapi pertanyaannya, apakah isinya sama? Ada yang 73 buku, ada yang 66 buku, ada yang 78 buku. Nah, yang jawab bukan saya, Pak Dondi kan? Iya. Ya. Belum lagi Ethiopia, Pak. Nah, belum lagi Ethiopia. 81 buku. Artinya apa? Semua kekristenan di dunia ini memang nama kitabnya sama, Alkitab atau The Holy Bible atau Alkitabul Muqaddas Iya. atau Kitab Qadisya dalam bahasa Aramaik. Tetapi isinya itu sebenarnya diperdebatkan. Mana yang wahyu, mana yang bukan, itu tidak ada kesepahaman, tidak ada kesepakatan. Ambil contoh, kalau gereja Katolik dengan gereja Protestan itu kan perselisihannya status mengenai 7 kitab dalam perjanjian lama itu, yakni kitab baru, kitab Yesus bin Sirah, kitab Yudit dan kitab lain-lain, termasuk kitab Makabe 1, Makabe 2. Itu kan bagi Katolik dianggap sebagai wahyu, ya kan? Bukan sebagai bacaan biasa, itu wahyu. Jadi pasal-pasalnya, ayat-ayatnya itu wahyu dari 7 kitab yang dimaksud. Tapi bagi Protestan apakah itu wahyu? Bukan. Kan? Jadi sampai sekarang masih diperdebatkan. Belum selesai, sampai sekarang itu belum selesai. Status mana yang wahyu, mana yang bukan, itu tidak ada titik temu. Ini beda kan dengan Islam. Islam kita tahu ya, mau madhabnya apa saja, mau organisasinya apa saja. Kalau bicara mengenai Al-Quran, isinya ya sama. Final ya, Pak? Final. Nggak ada perdebatan. Jumlahnya itu ya mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surah. Ayatnya juga sama. Selesai gitu. Mungkin cara bacanya aja yang beda, ada kan? Dibaca misalnya hal ataka haditsu Musa, ada yang bisa dibaca hal ataka haditsu Musa. Nah, itu kan hanya soal-soal gitu, ya kan? Nah, kalau ditanya apakah isinya sama? Menurut umat Islam sedunia sama.
Jadi selesai kan, final Iya, kan. final, iya. Tapi kalau kekristenan, apakah final? Tidak final. Definisinya nggak sah. Satu itu Pak ya. Itu satu. Firman menjadi kitab. Firman yang menjadi kitab atau firman yang menjadi buku belum final sampai sekarang. Yang kedua, firman yang menjadi manusia, apakah sudah final? Belum juga Pak. Belum final sampai Iya. sekarang. Tambah ruwet malah ya. Minimal ada 3 yang sekarang betul-betul eksis ya di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia, di Eropa juga sama, di Indonesia sama, di negara-negara manapun, di Amerika juga sama. Pertama ada yang Kristen Unitarian, ya. Kristen Unitarian itu salah satunya misalnya Saksi Yehova, Iya. ya. Ada juga yang lain nama Oneness. organisasinya. Oneness. Belum. Ini Unitarian. Unitarian Oneness itu Oneness bukan masuk ke kategori Unitarian tuh. Oh. Unitarian di sini maksudnya status Yesus itu hanya sebagai manusia biasa, Iya. sebagai nabi, sebagai rasul. Kalaupun Oh disebut iya, Oneness kan menganggap dia sama dengan Bapa ya. Jadi Bapa itu sendiri yang turun ya. Iya. Unitarian itu menganggap bahwa Allah Bapa itu ya Tuhan yang disembah sebagai Yahweh itu. Iya, ya. iya, iya. Kemudian dia mengutus Sang Putra itu sebagai statusnya ciptaan yang pertama. Iya. Tapi statusnya bukan Tuhan, Iya. ciptaan yang pertama. Ciptaan paling Ciptaan mulia. yang paling sulung, yang paling mulia. Lebih mulia dari malaikat malah. Iya, melebihi malaikat sebelum diciptakan yang lain-lain. Iya. Tapi statusnya ciptaan tuh. Nah, ini Kristen Unitarian, salah satunya dari Saksi Yehova. Nah, ini yang mungkin agak mendekati Islam ya. Iya. Ini agak mendekati. Iya. Jadi secara tauhid, secara monoteis, itu ya sama dengan Yahudi, sama Iya, dengan Islam. iya, Ini iya. Kristen Unitarian. Dan pengikutnya banyak juga kan di Indonesia sekarang. Iya, Ya, iya. itu satu. Iya. Jadi status Yesus Kristus atau Isa Masih itu hanya sebagai manusia biasa, Ciptaan. utusan Tuhan, meskipun disapa dengan sebutan anak Tuhan. Iya. Tapi anak Tuhan itu maksudnya sebagai utusan Tuhan, Iya. bukan sebagai pribadi yang kedua dari Trinitas. Iya. Mereka nggak mau percaya dengan Iya. Trinitas kan? Iya, iya, Nah, iya. itu satu. Yang kedua, oneness. Nah, Kristen oneness ini kalau di Indonesia kan apa ya kalau Kristen oneness ini? Pentakostal Pak sebutnya Pak, tapi bukan bukan Iya. Pentakostal yang misalnya gereja Pentakostal itu bukan. Tapi paling tidak orang paham ya oneness itu. Ini yang asal muasalnya dari modalisme. Pak. Iya betul. Modalisme. Jadi ini yang dulu yang dipahami seperti Hamran Amri dulu. Hamran Amri, saya dulu tahun-tahun segitu ya sudah baca bukunya Hamran Amri loh. Cuma saya nggak bawa bukunya Hamran Amri. Iya, iya. Jadi bukunya Hamran Amri itu menjadi konsumsi saya waktu itu. Karena pembahasan mengenai Tritunggal menurut Hamran Amri itu seperti seseorang di rumah sebagai suami, nanti di kantor Ya, sebagai ya. kepala Saya divisi sebagai apa. di rumah sebagai suami, di kantor sebagai direktur, nanti di tempat lain jadi sopir gitu. Ya, jadi hanya alih profesi. Ya. Tapi orangnya ya satu itu. Ya. Nah, dalam pemahaman oneness itu Allah Bapa itu ya Yesus, Yesus. Allah Putra itu ya Yesus, Ya. Allah Roh Kudus itu ya Yesus. Ya, benar. Jadi Trinitas itu hanya sekedar label saja, tapi pribadinya ya Yesus itu sendiri. Ya, ya. Dia Allah Bapa, iya. Dia Allah Putra, Bahkan iya. ada yang bilang Yesus tuh punya sampai 9 jenis Pak, 9 jenis Yesus gitu. Pernah dengar nggak, Pak? Ya itu urusan teologi, Penjabaran lah, ya, teologi dari masing-masing denominasi ya. Tapi yang jelas sudah saya jelaskan minimal ada 2. Ya. Ada yang Unitarian yang menyatakan bahwa Yesus Kristus statusnya itu hanya sebagai ciptaan yang paling sulung, paling mulia dan ciptaan yang pertama, bukan sebagai bagian dari Trinitas. Ya. Yang kedua oneness tadi itu. Yesus itu ya Allah Bapa, Yesus itu ya Allah Putra, Yesus itu ya Allah Roh Kudus itu sendiri. Bapak menyamar jadi manusia gitu. Iya. Kurang lebih begitu. Ya, istilah bahasa sederhananya begitu. Nah, ini kedua-duanya nggak bisa dipertemukan nih. Ya. Mengenai status Yesus itu apa? Apakah dia itu Allah Bapa, Allah Putra, atau Allah Roh Kudus? Berdebat di antara dua komunitas ini. Yang ketiga, ini yang disebut Trinitarian. Nah, Trinitarian memandang Yesus itu sebagai bagian dari Trinitas. Dia bukan sebagai Bapa. Jadi Yesus itu bukan sebagai Allah Bapa, tapi firman Allah yang menjadi manusia. Dan Yesus bukan Roh Kudus. Tapi ketiganya itu adalah satu. Satu itu adalah tiga, tiga itu adalah satu. Ini yang disebut Trinitas. Tiga-tiganya ini nggak ada saling titik temu mengenai status Yesus itu. Berantem terus tuh Pak.
Pertanyaannya ada dua kemungkinan. Yesus itu sebetulnya Tuhan atau bukan? Kan di antara Kristen kan bertengkar di sini. Iya. Sampai sekarang. Iya. Status Yesus Kristus itu siapa? Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, atau dia hanya utusan Tuhan, ciptaan yang paling utama? Iya. Jadi dia itu pencipta atau ciptaan? Itu hanya dua. Iya. Kan kita dihadapkan dua pilihan ini kan. Kalau yang Trinitarian Pak menganggap Yesus itu ya ciptaan juga pencipta. Karena di Kalsedon ditetapkan 100% manusia, 100% Tuhan gitu. Ya, itu kesimpulan Trinitarian. ya. Tapi Ngomong yang jelas sama Pentakostal, ngomong sama Waris, beda lagi. Ngomong sama Sesi Yehova, beda lagi gitu ya. jadi status Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menjadi manusia itu Itu sampai nggak sekarang perdebatan yang tanpa ujung sampai sekarang. Nah, kalau yang gereja ortodoks Syria itu Pak, itu yang mana? Sama seperti Katolik, hanya Oh. cara pembahasaannya yang berbeda. Oke. Jadi Trinitarian Pak ya? Tetap Trinitarian, Oke. tapi istilah yang dipakai lebih bernuansa Semitik, Oh. bernuansa Timur Tengah. Misalnya, nah disebutkan Tuhan yang menjelma menjadi manusia, tapi kalimatullah yang nuzul sebagai manusia. Itu Pak. Itu yang sering dipakai itu Pak. Kalimatullah. Iya, iya. Kalau orang mendengar kalimatullah dibicarakan seperti ini di hadapan kiai, di hadapan para santri, itu kan sebagai informasi yang menghebohkan. Iya. Ini Kalimatullah kalimatullah nuzul menjadi Quran. menjadi manusia. Ada yang bilang Ada kalimatullah nuzul menjadi Quran. Quran. Apa bedanya sama kalimatullah nuzul menjadi Yesus gitu Iya. ya? Itu ilmunya Pak. ya? Iya. Nah, benar nggak Pak? Itu ilmu itu dipengaruhi oleh filsafat Yunani Pak. Ya sebenarnya ujung tombaknya ya filsafat Yunani. Gitu ya. Cuma dibahasakan dalam versi bahasa Arab gitu saja. Oh, oke. Kan kalau versi Yunani kan kita mengenal hipostasis, Ya. Mengenal hipostasis itu istilah bahasa kita itu sama dengan oknum. Nah, istilah bahasa Aramaiknya itu kan kenoma. Bahasa Arabnya uknum. Bahasa Indonesia menjadi oknum juga. Oknum Kan? juga, Nah, ya. Tapi itu mengacu pada tiga keberadaan dalam diri Tuhan sendiri. Nah, itu penjabaran sangat Ya. filosofis. Jadi yang saya tangkap ini Pak Ali ini memandang firman yang menjadi kitab bermasalah, firman yang menjadi manusia juga bermasalah, sehingga Pak Ali akhirnya meninggalkan keyakinan yang lama, kemudian dalam tanda kutip ini kembali ke Islam gitu Pak. Tahun 2005. Ya. Tanggalnya masih ingat Pak? Tanggalnya Agustus lah. Agustus. 17 iya. Agustus kayaknya. Orang itu pacaran di Sahadat itu. Ya, Agustus 2015 ya. 2005 ya. Cukup lama loh Pak ya. Jadi cukup menarik loh Pak. Ya biasa aja sih sebetulnya. Ya, maksud saya gini loh Pak. Dari mahasiswa udah berdebat gitu. Oh iya. Iya kan? Dari mahasiswa udah berdebat. Lawan debatnya nggak main-main lagi. Almarhum Kiai Haji Abdullah Wasian gitu kan. Ya. Dari mahasiswa udah berdebat, terus belajar bahasa Ibrani, belajar Yudaisme, bahkan menjadi pembicara di ISCS gitu. Itu kan nggak main-main Pak. Kalau ISCS. Kalau dibacakan bahasa saya lucu juga kepada Bapak Abdul Wasian. Nanti boleh nggak Pak saya pinjam saya scan tuh Pak? Ini bisa baca enggak? Yang bagian-bagian awal. Coba ya. Saya telah membaca buku-buku kristologi yang ditulis oleh para pakar Islam yang saat ini banyak sekali beredar di pasar buku, terutama buku-buku yang ditulis oleh Haji Abdullah Wasian, Ahmed Didat, dan Mashud Iya. SM Iya, Masyud SM tuh. SM STH. Nggak tahu, pokoknya Ini ada STH-nya. Iya, ada. Permasalahan yang dibahas dalam buku-buku tersebut memang beraneka ragam dan sangat aktual untuk disampaikan kepada masyarakat pembaca. Saya betul-betul mengucapkan syukur dan terima kasih atas jerih payah mereka, terutama kepada Bapak Haji Abdullah Wasian. Di dalam buku Bapak yang berjudul Islam Menjawab, yang bertopik siapa yang dikorbankan oleh Ibrahim, Ishak atau Ismail tersebut, saya menemukan beberapa kemuskilan. Kajian demi kajian telah saya lakukan
akhirnya saya berkesimpulan bahwa yang dikorbankan oleh Ibrahim itu bukan Ismail, melainkan Ishak. Ya, saya kan Ya, ini argumen Bapak yang pertama kali gitu ya. Ya. 22 April 1993. Masih panjang nih, Pak? Oh, masih panjang. Intinya berkaitan dengan itu kan? Ya. Nah, ini bukti ya. Mau di zoom sebentar nggak biar bisa nggak baca? Baca. Tapi ini kan tulisannya udah begini kan? Ya. Oke. Tuh ya. Oh, di scan nanti belakang dibaca. Kalau Bapak nggak keberatan, kalau saya scan boleh, Pak. Jadi untuk melestarikan bukti, Pak, ini, Pak. Kalau kertas nanti lama-lama bisa habis makan lapok ya. Validasi. Nah, validasi. Kalau di scan kan bisa disimpan tidak. Ini tak fotokan aja nanti. Nah, kalau nggak difoto. Kalau di scan dikirim juga apa-apa. Ya. Baik, jadi akhirnya kita mendapatkan keterangan dari Pak Menem Ali bahwa dikarenakan firman yang menjadi kitab bermasalah, firman yang menjadi manusia juga bermasalah, akhirnya Pak Menem Ali menemukan jalannya dalam tanda kutip kembali atau revert kepada Islam gitu ya. Kan kita kan mengetahui Pak, hadis yang mengatakan bahwa setiap bayi yang lahir adalah fitrahnya muslim kan. Dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi kan dikarenakan orang tuanya. Ya, jadi kalau menurut hadis itu ya, kalau dia mengenal Islam kemudian dia menerima Islam ya, otomatis bisa dikatakan bahwa dia kembali kepada Islam, Pak, ya, gitu ya. Setuju nggak Pak Mas Eva? Iya, setuju ya. Nah, alhamdulillah. Jadi 2005 nih, saya ingat-ingat nih 2005. Sekarang 2021. Berarti ya sudah lama lah. Lama lah ya. Udah. Saya sebetulnya enggan untuk cerita begini sebenarnya. Tapi perlu lah Pak, sekali aja Pak, sekali aja. Nah, ini alhamdulillah di channel Gerham Mu'alaf ya, Pak Menem Ali akhirnya mau membuka kisah ini, tetapi tujuannya hanya untuk edukasi ya Pak ya, bukan untuk gagah-gagahan, bukan. Nah, saya juga melakukan ini juga bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan apapun, tapi untuk kepentingan umat Pak gitu Pak. Itu aja sih Pak sebenarnya tujuannya. Baik Pak, ada lagi menurut Anda? Ya, saya kira udah cukup lah. Cukup Pak ya. Masya Allah, luar biasa sekali pemaparan serta penjelasan dari Ustadz kita Profesor Menem Ali perihal perjalanan beliau untuk memeluk agama Islam ya, dan itu semua beliau jalani berdasarkan kajian yang ilmiah serta akademis dan yang pastinya dapat dipertanggungjawabkan dengan data ya. Di sini kita bisa melihat atau membandingkan perbedaan antara seorang murtadin dengan mu'alaf, dan dipastikan semua mu'alaf itu adalah rata-rata orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kritis terhadap segala sesuatunya, terutama sekali di dalam mempelajari ajaran agama tertentu ya. Dan apa yang dilakukan oleh Ustadz Menem Ali semenjak beliau masih sangat muda ya, itu sudah menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pemikir, seorang yang kritis dan gemar menggali ilmu ya, sehingga dengan demikian beliau bisa menemukan kebenaran di dalam Islam itu sendiri. Dan kemudian apa yang beliau lakukan juga dapat dipertanggungjawabkan ya, karena berdasarkan ada data-data yang beliau sudah perlihatkan kepada kita semua tadi. Dan ini sekaligus juga menunjukkan bahwa Ustadz Menem Ali adalah seorang yang penuh pertimbangan ya di dalam menyampaikan sesuatu. Ini pun beliau ceritakan dilakukan karena ada saudara-saudara kita dari sebelah ya yang memberikan pandangan-pandangan miring terhadap beliau, maka ini harus diperjelas dan dilakukan supaya apa yang dituduhkan itu terbantahkan dengan keterangan dari Ustadz Menem Ali yang sudah beliau ceritakan panjang lebar tadi ya, yang ditemani oleh Pak Dondi Tan. Dan mudah-mudahan Ustadz Menem Ali akan selalu memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga bagi kita semuanya umat muslim untuk semakin cerdas ya
membedakan mana ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan mana ajaran yang sudah dicampur adukkan dengan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan semuanya dapat manfaat dari video ini, dan yang paling terpenting adalah paling tidak ini bisa mengetuk hati saudara-saudara kita yang masih tertutup akan kebenaran Islam. Semoga mereka juga akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.